penyempitan ya. Jadi penyempitan itu saya pikir untuk sementara sebaiknya makanan-makanan yang mengandung kolesterol itu sebaiknya dihindari dahulu karena sedang ada penyempitan di kepala bagian kanan. Nah, ini kalau dibiarkan lama bisa larinya ke vertigo, muter ya. Iya. Maka saran saya ya kalau tidak keberatan kan lebih baik dicegah ya daripada diobatin. Jadi ya bisa merapat ke tempat praktek untuk kita lakukan terapi di kepala bagian kanan. Iya. Nah, atau kalau memang belum sempat datang ke sana ya di akhir acara nanti kan ada transfer energi. Betul. Ya siapa tahu diijabah. Kalau memang belum ya dicoba minggu depan ikut lagi. Iya. Transfer energi ya karena orang yang sabar insya Allah akan diberi kesembuhan oleh Allah. Iya, insya Allah. Baik. Dan kami akan masih menunggu Anda untuk berkonsultasi langsung di sini dengan Pak Ustadz Sony di 02151555111 atau datang langsung ke terapi kalbu ya. Dan bukanya setiap hari nih pemirsa dari Senin sampai Minggu dari pukul 9 pagi sampai 8 malam ya Pak Ustadz ya. Dan insya Allah Ustadz Sony Sutrisna dapat membantu Anda tentunya dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak Ustadz. Dan mungkin ini saya masih penasaran nih dengan Ibu Kus nih. Ibu, pada saat terapi nih, bagian mana dulu? Mungkin apakah, kan Ibu merasakan dua yang sakit ya, bagian dada dan juga kepala. Ini bagian mana dulu yang diterapi oleh Pak Ustadz? Tengkuk bagian belakang, kepala bagian belakang. Kepala bagian belakang. Lalu dada kiri. Oh begitu ya, jadi tahap-tahap ya, per tahap ya. Itu yang Ibu rasakan tuh bagaimana pada saat ditransfer oleh Pak Ustadz? Tidak terasa, tapi setelah terasanya sudah ada perubahan gitu. Oh begitu, langsung gitu. angsur-angsur seperti menghilang-hilang begitu ya Ibu ya? Rasa sakitnya hilang, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan Ibu ini kan 5 kali nih Bu ya. Kok Ibu bisa sih semakin yakinnya, semakin mantap dengan Pak Ustadz Sony? Apa yang membuat Ibu yakin? Selain tadi dari TV nih Ibu merasa cocok. Nah setelah itu apa yang membuat Ibu merasa yakin kembali nih dengan terapi? Karena sudah hilang sakitnya, jadi saya makin yakin iya. Gitu ya. Jadi karena Ibu merasa wah kok menghilang, jadi saya lebih yakin nih dengan Pak Ustadz Sony begitu ya Ibu ya. Dan mungkin Ibu nih bisa mengajak mungkin teman-temannya nanti yang mungkin masih sakit gitu ya untuk datang ke Ustadz Sony. Baik. Dan kami masih menunggu Anda di 02151555111. Namun sedikit pertanyaan kepada Pak Ustadz Sony ya. Pak Ustadz mengenai salam kiri tadi, basmalah. Nah, adakah upaya untuk kita nih untuk menjaga diri kita dari kotoran hati dan bagaimana ya cara untuk menambah gitu rasa kesadaran diri kita. Namun mungkin nanti bisa dijawabnya setelah break ya Pak Ustadz Sony ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Medika Natura Terapi Kalbu. Akan menginformasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Hey, get out. Edi, sudah lama namanya Edi. Edi, enak ditonton. Wah, Bo, lemah syahwat nih kayaknya. Wah, itu udah lapar, makan dulu gitu. Peace out. Kayak ngerti aja peace out artinya. Di mana teraba perutnya itu lehernya bengkak, jadi TKI itu adalah pilihan seperti kita berperang. Tetap harus hidup dan bisa menghidupi anak-anak itu. Sebagai orang tua gitu kan, apa sih yang kita perjuangkan untuk anak yang meninggalkan Indonesia, mayoritas dari TKI pun tidak bertanggung jawab. Kalau ibu menjadi seorang yang kuat, anak ibu akan kuat. Kepada seluruh sahabat perempuan, kita tidak boleh berhenti bermimpi. Kita lihat aja. Satu ini. Yang kualitasnya benar-benar ya, menggetarkan kancah musik.
selengkap ini music hanya di JAK TV. Kembali lagi dalam program Medika Natura Terapi Kalbu. Pemirsa, jika Anda ingin mendapatkan solusi dalam kesehatan Anda yang tanpa menggunakan pijat-pijat, tanpa menggunakan obat, dan menggunakan magic nih, Anda dapat langsung ke alamat Terapi Kalbu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24, Jakarta Timur. Dengan nomor teleponnya di 021-858-2029 atau di 021-8500-413. Dan jam bukanya yaitu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam setiap hari dari Senin sampai Minggu. Dan Anda juga dapat mengunjungi situs kami di www.powerofsoul-indonesia.org, dan insya Allah sekali di dalam website tersebut dapat informasi yang bermanfaat untuk Anda di rumah ya. Dan mungkin tadi sedikit pertanyaan dari Marsha ya, nanti saya juga akan tanya lagi dengan Ibu Kus nih, dengan Pak Ustadz Sony tadi, bagaimana upaya kita untuk menambah rasa kesadaran kita terhadap salam kiri tadi, Pak Ustadz. Iya, itu saya pikir pertanyaan yang sangat baik ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tidak ada sesuatu yang mudah, tidak ada sesuatu yang tanpa perjuangan. Apalagi kalau kita ingin mendapatkan kunci surga. Bahkan menurut kisah yang dikisahkan di dalam kitab suci Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam, beliau adalah manusia yang diciptakan Allah dan telah tinggal di dalam surga. Hanya karena satu saja dosa, maka harus keluar dari surga. Ini artinya surga memiliki standar dosa yang sangat ketat dan sangat tinggi. Tidak boleh ada satu titik dosa. Dengan satu titik dosa kita harus keluar dari sana. Nah, ini artinya apa? Kita harus tanamkan di dalam diri kita bahwa untuk mendapatkan surga kita harus berjuang dengan sangat keras. Nah, Rasulullah pernah ditanya pada saat beliau selesai perang Badar, ada nggak perang yang lebih besar lagi dari perang Badar ini? Ada, yaitu perang melawan hawa nafsu, perang melawan ego. Bagaimana caranya kita perang melawan ego atau perang melawan hawa nafsu yang menurut Rasulullah adalah perang ini akan lebih besar dari perang Badar. Ternyata memang perang ini lebih besar dari perang Badar. Kenapa? Karena kita harus melakukan perang ini sepanjang hidup kita. Perang melawan siapa? Perang melawan kotoran hati, perang melawan iri, dengki, buruk sangka di dalam kehidupan ini. Dan termasuk cemburu itu tadi ya, Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau kita di dalam kehidupan ini, katakanlah kita punya tetangga kita lebih sukses dari kita belum sukses, timbul perasaan iri pada saat itu. Mungkin pada saat tetangga kita yang telah sukses itu lewat di depan rumah dengan menggunakan mobil lebih bagus, ada rasa tertekan kita karena iri kita dengan dia. Nah, pada saat itulah kita harus perang. Pada saat itulah kita harus melawan. Mungkin pada saat kita melawan kotoran hati iri, pada saat itu terasa sesak di dada. Dengan perasaan iri itu kita berusaha untuk mencabut perasaan iri itu menjadi perasaan mensyukuri punya tetangga yang sukses. Tidak gampang memang pada saat kita mencabut, merubah perasaan kita dari iri menjadi mensyukuri punya tetangga yang sukses. Nah, kalau ini dilakukan sering, terus, insya Allah kita akan terbiasa. Nah, dengan terbiasa tadi, insya Allah tanpa kita sadari, ego kita akan mengecil dan memudahkan kita untuk menebar salam kepada siapapun, termasuk kepada tetangga kita yang telah sukses tadi. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dan pertanyaan Marsha sangat terjawab sekali oleh Pak Ustadz Sony ya. Dan nanti mungkin ada sedikit kesan-kesan dari Ibu Kus terhadap terapi kalbu. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Medika Natura Terapi Kalbu.
Semakin banyak koridor, malah semakin banyak pelanggaran yang masuk ke jalur busway itu sendiri. Tidak Mas, itu. saya sederhana. Tidak perlu miskin apa tidak? Enggak perlu lagi. Semua masyarakat yang Kriterianya apa? Enggak perlu lagi. 100.000 kita sekarang yang gambar Soekarno-Hatta. Nah, nanti itu persis warnanya semua tidak berubah, hanya angkanya. nolnya jadi Betul. Public figure kita harus diberitakan karena hak publik harus mengetahui apa yang kita lakukan. Itu kan jadi pusing kita bilang. Teroris kan merencanakan untuk menyerang balik kepada aparat keamanan. Di mana teraba perutnya itu levelnya bengkak, jadi TKI itu adalah pilihan seperti kita berperang. Tetap harus hidup dan bisa menghidupi anak-anak itu. Sebagai orang tua gitu kan, apa sih yang kita perjuangkan untuk anak yang meninggalkan Indonesia, mayoritas di TKI pun tidak bertanggung jawab. Kalau ibu menjadi seorang yang kuat, anak ibu akan kuat. Kepada seluruh sahabat perempuan, kita tidak boleh berhenti bermimpi. Jaksa Agung ini tentukan oleh Presiden dengan hak prerogatif. Jangan yang menyatakan saya tersangka itu orang yang gak jelas statusnya. Saya akan melakukan sesuatu yang konkret buat rakyat, buat masyarakat. Bahwa setiap pengusaha berjuang menciptakan lapangan kerja. Karena kita bukan partai oposisi, harus hati-hati dalam bersikap. Hukum yang kita tegakkan. Masih bersama kami dalam program Medika Natura Terapi Kalbu. Pemirsa, sekali lagi saya harapkan ya untuk pemirsa di rumah nih ya yang mungkin ingin mendapatkan solusi dalam kesehatan, Anda dapat langsung ke alamat Terapi Kalbu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Dengan nomor telepon yang dapat Anda hubungi atau dicatat sewaktu Anda memerlukan di 021 858 2029 atau di 021 8500 413. Dan jam bukanya yaitu pukul 9 pagi sampai jam 8 malam, buka setiap hari dari Senin sampai Minggu. Atau dapat Anda kunjungi juga situs websitenya di www.powerofsoul-indonesia.org. Dan mungkin nih tadi nih di pas jeda iklan ya, ibu ini pernah berkata bahwa dia pernah mengidap diabetes juga ya ibu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit ibu. Ya, emang diabetes saya udah lama, udah mungkin di atas 10 tahun ya. Terus lama-lama rasa lari ke dada kiri, rasa sakit, nyeri. Sampai ke kepala, bagian belakang ya. Iya, itu jadi bertahap-tahap sakitnya ibu ya. Pelan-pelan merambat. Iya, tapi alhamdulillah sudah diterapi oleh Pak Ustadz Sony ya. Allah telah menemukan saya ke Pak Sony, penyembuhan lewat Pak Sony. Iya, berhubung nih ibu nih sudah sehat nih, kelihatannya cerah sekali hari ini nih. Saya juga pengen dengar nih mungkin kesan-kesannya ibu terhadap terapi kalbu dan juga Ustadz Sony nih, ibu bagaimana menurut ibu? Alhamdulillah pengobatannya bagus. Ya Allah telah menyembuhkan saya lewat Pak Ustadz Sony. Ya. Tentunya tanpa menggunakan pijat-pijat tadi ilmu sihir ya ibu ya. Tidak. Dan alhamdulillah ya ibu ya. Dan ibu yakin ya untuk dapat sembuh di terapi kalbu ya. Iya baik, itulah pemirsa bukti ya autentik nih dari ibu nih bahwa di terapi kalbu ini tidak menggunakan pijat-pijat, tanpa menggunakan obat-obatan, jamu-jamuan atau sihir-sihir ya atau ilmu magic-magic nih pemirsa. Dan mungkin ada kesimpulan nih dari Pak Ustadz Sony mengenai tema yang kita bahas hari ini tadi adalah sembuh berkat salam kiri. Dan pemirsa harap menyimak baik-baik karena setelah itu juga akan ada transfer energi. Jadi Anda dapat menyediakan media air, mungkin nanti Anda dapat basuh di bagian yang sakit atau dapat Anda minum dan memegang bagian yang sakit menurut Anda. Baik. Dan mungkin langsung saja kesimpulan nih dari tema kita hari ini yaitu sembuh berkat salam kiri. Silakan Pak Ustaz. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sangat penting bagi kita untuk terus melakukan perang melawan kotoran-kotoran hati, iri, dengki, buruk sangka, sombong, dan segala macam itu. Karena dengan mengecilnya ego tadi, insya Allah akan memudahkan bagi kita untuk bisa memahami ilmu basmalah.